نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا معاشر المشركين jamaah kampung Alian yang kami banggakan. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu dengan bapak, ibu, dan mbak, mas sekalian tentang kemenangan. Spirit Al-Maun. Apa itu Al-Maun? Ya, akan saya bacakan surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tidak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Jajah. Celakalah. Berarti nangkap ki wong polsek. Wong polsek ke intele ini nangkap. Oh shit. Itu bukan pemuda. Bukan pemuda nih. Ya lanjut. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Sholat. Iya, sholat. Nah, sebelum saya teruskan ayat yang selanjutnya, Betul. kita harus melihat korelasi di dalam surat Al-Maun ini sendiri. Di awal Allah menyebutkan bahwa tahukah kamu orang mendustakan agama, itu orang yang menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, kemudian meloncat menjadi celakalah orang-orang yang sholat. Celakalah orang-orang sholat. Nah, di sini adanya korelasi hablum minan nas dan hablum minallah itu harus seimbang. Ketika ada orang yang seragap sholatnya tapi melihat adanya kaum mustad'afin dan orang-orang miskin di sekitar kita tapi tidak dipedulikan, maka Udah sama durung. Enak nonton sama saya. bisa dikatakan sholat itu belum Uya. hanya sebagai rutinitas belaka, tetapi belum menjadi cara pandang dalam hidup ini. Seharusnya sholat itu menjadi pandangan hidup, menjadi Islamic worldview, atau bahasanya yaitu cara pandang dalam Aku pernah geser. Islam. Kan ora oke ta? Jadi sholat itu, ketika sholat itu ada namanya rukun tertib, sehingga di dalam sholat orang pun dalam kehidupan sehari-hari harus berlaku tertib. Panas gua ah. Anak Ustaz Edi lah. Ayo terus lah. Jadi intinya seperti ini. Bukan jadi apa jadu? Hubungan antara cek hubungan antara hablum minallah dan hablum minannas itu imbang. Seperti halnya kita menjadi suatu relawan. Jiwa sosial kita sudah sangat tinggi. Kita menyempatkan waktu kita yang seharusnya mencari nafkah untuk keluarga kita, yang seharusnya bersantai-santai di rumah, tetapi kita meluangkan waktunya untuk berlelah-lelah menolong orang lain, sehingga secara hablum minan nas kita sudah sangat bagus, tetapi hablum minallahnya harus terus kita upgrade, karena itu adalah hak kita sebagai individu, hak kita sebagai manusia di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam surat Al-Maun ini mengajarkan bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, kita juga harus
melakukan bermuamalah terhadap masyarakat sekitar kita. Ketika kita menjadi relawan pun kita harus selalu beribadah secara rutinitas pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal yaumi secara kontinu, melakukan sholat secara tepat waktu dan sebagainya, sehingga aplikasi dari spirit al-maun ini bisa teraplikasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diamanahkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menggetarkan jiwa-jiwa anak muda dengan spirit al-maun itu, maksudnya antara hablum minannas dan hablum minallah itu harus seimbang. Sebagai relawan kita melakukan hablum minannas, menolong orang, tapi hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sama kita. Itulah mengapa dalam surat Al-Maun ayat pertama, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghadik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Kemudian di ayat berikutnya melompat ke celakalah orang-orang yang sholat, itu maksudnya adalah seperti itu. Sehingga korelasi antara sholat yang menjadi cara pandang dalam hidup kita itu harus selalu tertanam dalam jiwa dan kolbu kita. Ya, mungkin demikian ceramah dari Ustaz Zaid. Semoga bermanfaat untuk kemaslahatan umat di bumi ini maupun di planet Mama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kan mau rekamin nyolang rekam